Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Legend Go Jogja. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya teman-teman dalam pemijahan kembali ya. Hari ini akhirnya saya memijah ikan koi kembali ya teman-teman. Setelah sekian lama mungkin saya tidak memijahkan. Kemarin baru terakhir ikan showa ya, beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu. Nah, hari ini disambung kita kembali ke ikan polosan lagi. Nah, jadi awal mula kita tadi sudah persiapan ya teman-teman. Jadi untuk persiapan pemijahan ya, untuk kakaban yang saya pakai itu sudah saya bahas lah teman-teman ya, tidak saya ulang lagi. Mungkin teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa membuka-buka arsip yang sudah pernah saya record ya teman-teman. Jadi di sini saya pakainya brush ya, efektivitasnya brush itu bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Jadi hari ini saya kembali ke polosan lagi ya teman-teman, tapi polosan kali ini beda ya. Kemarin Ojiba ya, Ojiba Suragoi, sekarang Karashi ya teman-teman. Untuk Karashi ini ada Karashi Mango ya teman-teman. Jadi Karashi 1 Karashi Golden Corn ya. Jadi betinanya itu dari Taniguchi ya. Jadi betina Taniguchi itu kalau di sertinya itu Golden Corn ya teman-teman, Ginrin ya, betinanya Ginrin. Kemudian yang pejantan saya kasih 2 ya. Ya mau saya kasih 3 kok kayaknya kasihan ya, karena pejantannya juga besar-besar ya. Itu untuk yang betina itu 60 cm up ya teman-teman ya. Untuk pastinya berapa saya belum ukur lagi. Kalau dulu pas datang itu 60 cm, itu dari temen ya, dari temen di Depok kayaknya ya, di Depok maksud saya. Hari ini sudah saya pijah ya. Ini untuk Om Dani, ikannya sudah saya pijah hari ini. Mungkin setelah berapa bulan itu pergisian dulu ya teman-teman, setelah siap baru hari ini bisa saya pijahkan ya. Untuk kesiapan induk sudah pasti tadi sudah saya cek ya teman-teman, jadi sudah siap insya Allah ya. Jadi perutnya juga sudah matang ya, insya Allah telurnya juga di dalam sudah matang, jadi gitu teman-teman ya. Jadi ini ada Karashi yang satu, Karashi Lemon ya, mungkin dari breeder Mas Kusnul. Ini yang ini 60 cm ya, dulu 60 cm ya teman-teman, sekarang mungkin udah 65 ya. Kemudian yang satu ada Karashi Corn ya, Karashi Mango, tapi jagungnya bagus teman-teman ya. Coba besok saya angkat, coba saya review pas angkat besok pagi ya teman-teman. Oke, kita ketemu nanti di pagi hari atau nanti malam, insya Allah saya videokan. Nyambung videonya ya teman-teman. Ini suasana di pagi hari ya, sepertinya sudah keluar telurnya, tapi baru atau masih berlangsung sampai sekarang mungkin jam 5:30 ya teman-teman ya. Ini saya tidak bisa memantau dari malam, jadi ini pagi harinya udah terang teman-teman ya, tapi masih berlangsung. Ini untuk teman-teman yang masih mungkin baru mau memecahkan, misalnya pagi hari masih seperti ini, masih kejar-kejaran, itu dibiarkan saja ya teman-teman, jangan dulu diangkat karena ditakutkan nanti telurnya belum tuntas keluar semua teman-teman. Nanti kalau sudah selesai biasanya tidak saling mengejar ya teman-teman, tidak agresif, dan biasanya sudah yang betina itu sudah makan telur. Nah, ini ya, semoga jadi menghasilkan anakan yang bagus-bagus ya teman-teman. Kira-kira seperti inilah proses perkawinannya. Ini buihnya sudah banyak teman-teman,
dipenuhi dengan sperma dan lendir dari telur. Lalu kita masih amati. Nah, saran juga untuk teman-teman, sebaiknya kolamnya ditutup ya teman-teman, memakai jaring atau memakai apalah, takutnya nanti kalau karakter ikan yang istilahnya brutal itu bisa loncat ke atas teman-teman, fatal nanti akibatnya ya. Dengan indukan 60 up, jantan 50 up, mungkin 55, dan yang satunya 65. Dripping kita kencangkan ya, kita kencangkan teman-teman. Ya, untuk bottom drain tengah itu kita pakai pipa yang dulu pernah saya review. Jadi pipa dilapisi dengan kain ya teman-teman. Kira-kira seperti inilah proses pemijahan daripada ikan koi rasi. Nah, jadi tip juga untuk teman-teman, sebaiknya tidak silang menyilang ya teman-teman. Ini aja sudah termasuk silangan ya teman-teman. Jadi silangan antara ginrin dan non ginrin itu sebenarnya kurang direkomendasikan ya teman-teman. Jadi kalau ginrin sebaiknya dengan ginrin, kalau non ginrin sebaiknya dengan non ginrin. Tapi ya nggak apa-apa lah, semoga nanti hasilnya juga bagus-bagus. Ini masih berlangsung teman-teman. Nah, setelah tuntas nanti ya, atau setelah selesai pemijahan, nanti kita akan angkat ya, betina dan pejantan kita karantina. Wajib dipisah ya teman-teman, tetap harus dipisah. Karantina tidak boleh campur antara betina dan pejantan, itu sangat fatal nanti akibatnya ya. Jadi harus dipisah ya. Ini saya sudah siapkan tempat karantinanya. Ini nanti untuk betina, itu nanti untuk 2 pejantan ya teman-teman gitu. Aerasi kita endapkan semalam. Nah, mungkin ada saran juga untuk teman-teman ya. Jadi untuk pemijahan itu sebaiknya dengan ukuran yang tidak jauh berbeda ya teman-teman. Jadi misalnya betinanya itu 60 cm, itu nanti pejantannya ya jangan terlalu kecil ya. Misalnya ada kecil nggak masalah, tapi usahakan lebih dari 2 atau lebih dari 1 lah ya. Jangan kok pakai betina besar, jantannya cuma 1 kecil lagi ya, itu nanti hasilnya mungkin kurang maksimal teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman semuanya itu pakai pejantan atau betina yang gede, itu ya sebaiknya pakai pejantan yang seukuran juga teman-teman ya. Jadi pakai pejantan yang seukuran, kurang lebih misalnya ini betina 64 cm, itu pakai pejantan yang paling enggak 60 cm atau 50 cm itu cukup teman-teman. Dan pilihlah pejantan yang benar-benar udah siap ya. Jadi badannya kasar
Nah ini ya teman-teman, coba kita perdekat. Nah jadi kalau misalnya kita angkat tapi belum tuntas, itu biasanya nanti di tempat karantina itu masih mengeluarkan telur teman-teman ya, atau yang pejantan masih mengeluarkan banyak sperma. Itu nanti di tempat karantina bisa banyak lendir atau banyak telur, malah repot. Lebih baik kita selesaikan dulu, ini masih terus dipepet. Tapi nanti kita juga cek juga nanti apakah telurnya itu udah habis atau belum. Kelihatan nanti di perutnya udah terlalu kempes. Kalau ini masih ada dikit kayaknya. Oke ya teman-teman, jadi mungkin cukup segitu dulu videonya. Tips terakhir untuk teman-teman, sebaiknya kalau untuk pemijahan seperti ini, persiapkanlah dulu fasilitas ya teman-teman. Tentunya fasilitas untuk penetasan, jangan asal pakai apa yang ada, itu nanti malah jadinya kurang maksimal nanti penetasannya ya. Pokoknya investasi teman-teman, investasi beli atau bikin yang pakaban yang layak ya, yang layak, yang bagus sekalian ya. Kemudian tapi kalau teman-teman hanya untuk buang telur itu tidak masalah, tapi kalau untuk tujuan jangka panjang ya, apalagi untuk di ranah bisnis, itu sebaiknya yang profesional sekalian teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, persiapan induk ya, harus benar-benar sudah matang, harus benar-benar sudah siap. Waktu juga harus diperhitungkan teman-teman, jadi jangan terburu-buru ya, jangan tergesa-gesa ya. Pokoknya jalankan sesuai prosedur dan SOP yang mungkin sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Oh ya, mungkin untuk perawatan air nanti setelah pijah, setelah ikannya kita angkat, nanti airnya cukup kita dripping aja ya teman-teman. Kita dripping gede, ini nanti kita besarkan ya, nanti siang atau nanti sore insya Allah sudah bening ya. Tidak perlu kita kuras, tidak perlu kita buang airnya, itu enggak masalah ya. Apalagi kita ada ini aman ya, nanti airnya akan bening sendiri ya. Jangan khawatir tentang jamur, tentang lendir-lendir ini nanti akan hilang sendiri teman-teman. Itu ya teman-teman, kita jumpa mungkin nanti di penetasan atau di perawatan setelah pemijahan. Oke teman-teman, itu dulu. Banyak salahnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.